Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. Selain melalui serangan militer, Israel juga melakukan propaganda pecah belah dengan mengajak rakyat Iran untuk menggulingkan rezim Syiah Iran yang dia sebut sebagai rezim nakal. Dan sosok Khomeini sebagai Hitler modern. Inilah sebab kenapa operasi ini disebut juga dengan Operasi Singa Bangkit alias Operation Rising Lion, di mana nama ini sengaja dipilih untuk membangkitkan masa lalu kekaisaran Iran termasuk simbol-simbol Persia kuno seperti singa dan matahari yang merupakan emblem bendera lama Iran gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nama tersebut memang merujuk pada singa Persia. Nah, Netanyahu menganggap bahwa pemerintah Iran itu lagi dalam kondisi yang sangat lemah. Sehingga dia yakin 80% rakyatnya itu bakal nendang para preman teokratis katanya. Dia menyebut dengan istilah itu. Dan caranya adalah dengan melakukan serangkaian serangan fisik, lalu dia berharap ada reaksi berantai yang membangkitkan rakyat Iran untuk melawan pemerintahannya. Nah, karena serangan militer Israel nggak mampu melemahkan Iran, bahkan rakyat Iran itu jadi makin bersatu, sehingga Israel harus juga menggunakan cara propaganda dengan memecah belah rakyat Iran, mengajak warga Iran untuk menggulingkan rezim Khomeini yang dinarasikan sebagai rezim yang kejam dan rakyat Iran harus keluar dari kekejaman rezim Iran yang seperti itu. Tentunya tujuannya adalah untuk menciptakan revolusi Arab, seperti gimana yang sudah terjadi di Irak, di Libya, dan lain sebagainya. Nah, isu propaganda yang dibawa adalah dengan mengajak rakyat Iran untuk kembali menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Persia, nilai-nilai masa lalu, sekularisme, kebebasan, dan membangun persepsi kekangan dari rezim Syiah yang ketat seperti itu. Dan Netanyahu juga sudah mempersiapkan calon pemimpin bonekanya untuk menguasai Iran, yakni Reza Pahlavi. Nah, ini bukan sembarangan orang, teman-teman. Karena dia itu adalah anak dari Raja Persia yang pernah menguasai Iran sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, sekuat apa pengaruh dia dan apakah dia bisa mempengaruhi rakyat Iran untuk menghidupkan kembali Persia lama, yakni sebelum era rezim Syiah? Ini akan kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Jadi teman-teman, sebelum tahun 1978, negara Iran itu dipimpin oleh dinasti Pahlavi yang sekuler gitu ya. Dan pada masanya ketika dinasti Pahlavi ini di bawah pimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, negara Iran itu menjadi negara yang awal-awal mengakui negara Zionis Israel. Nah, semenjak saat itulah Iran dan Israel memiliki hubungan yang sangat dekat dan strategis. Dan itu teman-teman dapat dilihat bagaimana Israel dan Iran pada masa itu menganggap negara-negara nasionalis Arab itu seperti Mesir dan juga Irak itu sebagai ancaman bersama antara Iran sekuler dan Israel seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, Iran itu juga menciptakan pasukan intelijen yang bernama Safak atas bantuan CIA dan Mossad pada tahun 1957. Nah, Israel juga mendapatkan hingga 40% minyak dari Iran. Nah, contoh signifikan bentuk kerjasama mereka adalah proyek gabungan pipa Elat Ashkelon yang dibangun pada tahun 1968 untuk mengalirkan minyak Iran tanpa melewati terusan Suez. Nah, Reza Pahlavi yang dipromosikan Netanyahu sebagai presiden baru, calon presiden baru, itu adalah putra dan sekaligus secara teknis penerus dari Shah Muhammad Reza Pahlavi, Syah terakhir dari kerajaan Iran yang digulingkan pada tahun 1979. Nah, Reza Pahlavi sendiri itu meninggalkan Iran pada tahun 1978 pas sebelum revolusi gitu ya, yang mana waktu itu umurnya baru 17 tahun. Jadi latar belakangnya dia ini memang keluarga kerajaan, tapi ambisinya sekarang ini dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin transisi buat apa yang dia sebut sebagai Iran yang sekuler dan demokratis. Itu adalah cita-citanya seperti itu, mimpinya gitu ya, yang dijual kepada rakyat Iran. Dan di konflik Iran dan Israel ini dia sangat vokal karena percaya situasi ini adalah kesempatan terbaik buat menggulingkan rezim teokrasi Syiah, dan dia mengatakan bahwa rezim Syiah ini udah sangat lemah, berantakan dan tersesat seperti itu.
Di video-video propagandanya, dia secara eksplisit menyerukan pemberontakan, di mana dia mengirim pesan kepada militer, polisi, dan pasukan keamanan Iran dan mendesak mereka buat membelot dari rezim dan berpihak kepada rakyat katanya. Enggak cuma pemberontakan bersenjata teman-teman, dia juga menganjurkan pembangkangan sipil secara luas, seperti mogok kerja dan boykot seperti itu untuk melumpuhkan rezim dari dalam seperti itu. Lalu dia menawarkan rencana buat masa depan Iran. Bahkan dia sudah mempersiapkan detail buat 100 hari pertama setelah kejatuhan rezim Syiah. Dan dia menjanjikan bakal membangun kembali pemerintahan nasional dan demokratis oleh rakyat dan untuk rakyat Iran seperti itu. Dan dia yakin Iran nggak bakal jatuh ke perang saudara atau ketidakstabilan. Jadi teman-teman, janji stabilitas ini adalah bagian besar dari jualannya Reza Pahlavi ini. Nah, yang bikin jadi menarik dan kontroversialnya teman-teman, Reza Pahlavi dia ini terang-terangan dekat dengan Israel. Dia pertama kali bertemu Netanyahu pada April tahun 2023 dan juga bertemu dengan Menteri Intelijen Israel yang bernama Gamliel. Dan bahkan teman-teman dia berdoa di tembok ratapan, situs sucinya Yahudi. Tapi dia sengaja menghindari Masjidil Aqsa. Dan tentunya ini sebagai bentuk simbolis bagaimana dia ingin menampakkan dirinya sebagai seorang yang pro-Israel seperti itu. Nah, untuk menarik simpati Israel, dia membangun visi yang disebut Cyrus Accord. Jadi teman-teman, Cyrus atau kita sebutnya sebagai Kores itu adalah raja Persia kuno yang dalam sejarah itu ngebebasin orang-orang Yahudi dari Babilonia. Nah, Pahlavi dia memakai narasi pra-Islam tersebut, yakni tentang persahabatan Persia dan Yahudi ini, buat ngebentuk persepsi permusuhan Iran dan Israel saat ini sebagai sebuah penyimpangan. Kayak mau bilang bahwa ini bukan yang kita sebenarnya loh, ini bukan Iran yang sebenarnya seperti itu. Iran yang sebenarnya menurut dia adalah Iran yang dengan Israel itu, dengan Yahudi itu akrab gitu ya. Oleh karenanya, di berbagai video, Netanyahu juga menjual nama Cyrus atau Kores ini untuk mengungkapkan bahwa sekarang Yahudi akan membebaskan orang Iran dari rezim Syiah, sebagaimana Kores atau Cyrus dulu membebaskan orang Yahudi dari Babilonia seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah Reza Pahlavi ini memiliki simpatisan di Iran? Ya, simpatisannya itu biasanya kalangan orang-orang tua yang nostalgia sama masa pra-revolusi, zaman monarki dulu gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang Iran di luar negeri yang pro-rezim Pahlavi. Tapi para kritikus teman-teman mengatakan dia ini nggak punya pengaruh yang berarti di dalam Iran, di dalam negeri Iran. Dan banyak rakyat Iran mungkin melihat dia sebagai tokoh yang nggak nyambung sama perjuangan mereka. Ditambah lagi, label boneka itu kuat banget melekat pada dirinya. Sehingga jika Israel atau Amerika Serikat berusaha mengangkat dia sebagai pemimpin Iran, maka banyak orang Iran mungkin cuma bakal ngelihat dia sebagai alat dan boneka barat, bukan pemimpin sejati. Jadi masalah kredibilitasnya itu sangat besar gitu ya. Bahkan masyarakat Iran yang kontra dengan rezim Syiah saat ini pun, itu juga resisten atau menolak keluarga dari dinasti Pahlavi ini karena memori masa silam mereka yang buruk. Ini bisa dilihat teman-teman gimana slogan yang dibawakan oleh unjuk rasa dari demo Mahsa Amini beberapa waktu yang lalu, di mana mereka membunyikan yel-yel yang berbunyi, matilah sang penindas, baik itu syah ataupun pemimpin. Di mana itu secara eksplisit menolak rezim yang sekarang ini dan juga menolak kembalinya rezim di masa dulu, rezim syah seperti itu ya. Jadi mereka ingin sesuatu yang benar-benar baru, bukan cuma pergantian penguasa seperti itu. Jadi warisan dan memori kelam dinasti Pahlavi itu jadi beban berat buat Reza Pahlavi sendiri. Ini karena rakyat Iran masih mengenang kenangan mereka, kenangan kelam dengan rezim Pahlavi seperti tindakan menyerang agama, berusaha merongrong ulama, mengasingkan kaum konservatif, kemudian juga kasus pelanggaran hak asasi manusia, pemerintahan yang otoriter, kejahatan Safak yakni intelijen Iran, di mana yang terkenal karena penindasan yang brutal, penyiksaan, penghilangan orang, dan lain sebagainya. Nah, ini menciptakan iklim ketakutan dan sejarah itu belum dilupakan tentunya. Dan ini mungkin bisa disamakan dengan trauma kita terhadap rezim Orde Baru buat sebagian orang mungkin seperti itu gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, keluarga sah Iran dari dinasti Pahlavi ini juga dianggap hidup dengan kekayaan yang dijarah dari rakyat Iran dulunya.
Di mana pada masa itu rakyat Iran lagi kesulitan ekonomi gitu ya. Jadi teman-teman, rencana modernisasi yang digagas oleh Raja Iran di masa itu agar Iran menjadi seperti Eropa gitu ya. Nah sayangnya meskipun ada uangnya dari hasil minyak ya, keuntungan dari hasil minyak yang mereka jual, tapi itu nggak memenuhi harapan dan malah menyebabkan kesulitan, inflasi, kekurangan barang buat banyak rakyat hingga memicu ketidakadilan ekonomi bagi mereka. Dan karena ambisi modernisasi atau westernisasi yang agresif seperti itu, efeknya pemerintah Iran ketika itu harus mengasingkan kaum tradisionalis, kaum ulama dan mullah Syiah seperti itu. Nah, orang-orang Syiah di Iran itu umumnya merasa jika ini adalah bentuk penyerangan terhadap budaya dan agama mereka. Ditambah lagi dengan korupsi yang meluas, distribusi kekayaan yang nggak merata, serta persepsi terlalu dekat sama Amerika Serikat dan juga Inggris, hal-hal inilah yang merongrong kedaulatan Iran ketika itu dan memicu sentimen anti-imperialisme Barat, anti-Amerika dan anti-Israel gitu ya. Nah, Khomeini sebagai pemikir Syiah, dia melihat fenomena ini dan akhirnya ia menginisiasi gerakan revolusi yang melahirkan negara Iran modern di bawah rezim Syiah seperti yang kita lihat sekarang ini. Inilah sebab kenapa saat ini kita melihat Iran yang rezim Syiah begitu anti dengan imperialisme Barat. Ya karena negara ini berevolusi dan lahir dari kekecewaan terhadap kekecewaan Barat ya terhadap imperialisme Barat yang membuat rakyat Iran menjadi kesulitan di masanya seperti itu. Jadi dengan semua beban ini, Reza Pahlavi secara praktis nggak punya daya tarik selain di komunitas-komunitas kecil pro-monarki hari ini. Apalagi di kalangan pemuda Iran, minoritas, perempuan, kelas pekerja, mereka melihat bahwa Reza Pahlavi ini sebagai representasi monarki masa silam yang dianggap menindas bagian dari masa lalu dan bukan bentuk dari masa depan. Ditambah karena Reza Pahlavi itu juga udah lama nggak pulang ke negeri Iran. Jadinya membuat dia kelihatan nggak nyambung sama aspirasi rakyat Iran saat ini. Ya sederhananya teman-teman, ini kita nih udah hijrah ya dari kesulitan yang dia alami pada masa Shah Pahlavi dahulu. Nah sekarang anaknya yang selama ini berada di luar negeri tiba-tiba muncul buat iming-iming mengembalikan orde lama mereka seperti itu persepsinya. Ya jelas aja rakyat Iran nggak bersimpati. Jadi Reza Pahlavi ini hanya memanfaatkan sentimen anti-rezim saja buat ngambil suara rakyat. Tapi dia sendiri nggak berjuang bersama rakyat Iran ketika di masa-masa sulit mereka. Ini yang membuat rakyat Iran jadi nggak memandang dia sebagai pejuang atau pembebas rakyat Iran sendiri. Nah karena kredibilitas Reza Pahlavi yang sangat rendah di mata rakyat Iran, jadinya walaupun Israel itu mempromosikan dia, namun kalau kita lihat Netanyahu tidak benar-benar memanfaatkan dia dan menjual Reza Pahlavi ini sebagai isunya untuk untuk operasi propagandanya seperti itu. Jadi alih-alih memperkenalkan sosok pemimpin baru kepada rakyat Iran, Netanyahu lebih berfokus pada propaganda pecah belah untuk menanamkan persepsi buruk terhadap rezim Syiah kepada rakyat Iran itu sendiri. Jadi terlepas nanti siapa pemimpin yang akan dipilih setelah rezim Syiah ini jatuh, setidaknya rezim yang ada saat ini menurut Netanyahu harus ditumbangkan aja terlebih dahulu oleh rakyatnya sendiri seperti operasi yang terjadi di Irak dan Libya. Nah, propaganda pecah belah yang dilakukan oleh Netanyahu itu menggunakan media video khususnya seperti itu. Namun teman-teman, menurut sumber lain itu menyebutkan bahwa mereka juga menggunakan teknologi AI dan bot untuk menggiring opini publik melalui media massa dan media sosial yang membuat perang ini juga menjadi perang psikologis dengan tujuan untuk mengubah persepsi rakyat Iran guna memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah sebabnya pemerintahan Iran akhir-akhir ini membatasi internet untuk warganya gitu ya. Namun ada pertanyaan besar teman-teman. Jadi jika sekiranya rezim Syiah Iran itu berhasil ditumbangkan, dan tentu Reza Pahlavi nggak mampu untuk nggak punya kuasa ya untuk jadi pemimpin, kira-kira siapa dan kelompok mana yang akan memimpin Iran berikutnya? Nah pertanyaan ini teman-teman agak sulit diprediksi karena Iran itu beragam ya, itu mulai dari etnis seperti ada di sana ada Persia, Azeri, Arab, Balochi dan Kurdi seperti itu. Kemudian dari sisi sektarian juga beragam, ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Dari sisi agama juga beragam di sana. Di sana ada Islam, ada Yahudi, dan agama-agama tradisional lainnya seperti itu.
Bahkan Iran, teman-teman, itu merupakan negara Islam, bisa kita katakan negara Islam yang memiliki populasi Yahudi terbanyak setelah Israel di area Timur Tengah seperti itu. Nah, keberagaman ini teman-teman bisa memicu perang saudara nantinya kalau misalkan tidak bisa di-handle dengan baik gitu ya. Ditambah pula teman-teman, Iran itu atau khususnya di proksi Syiah seperti itu, di sisi kelompok Syiah seperti itu, mereka memiliki proksi seperti Hizbullah dan Houthi yang pastinya mereka akan bereaksi kalau rezim Syiah ini pada akhirnya runtuh kan gitu. Tapi jauh di balik potensi tumbangnya rezim Iran, serangan militer Israel dan Amerika justru secara paradok dapat memperkuat persatuan internal rakyat Iran dan memicu nasionalisme yang dapat menyatukan rakyatnya untuk melawan ancaman luar, yakni Amerika dan Israel. Nah, ini teman-teman disebut dengan nama efek rally around the flag seperti itu. Oleh karenanya teman-teman, Amerika sendiri itu nggak berniat menggulingkan rezimnya. Tetapi tujuannya adalah untuk melemahkan saja dengan target utama adalah fasilitas militer dan nuklir. Ini sebagaimana yang diungkapkan Trump bahwa dia bisa saja membunuh Khomeini, namun tidak untuk saat ini katanya seperti itu. Ini juga mungkin bisa dipahami bahwa Amerika itu hanya tertarik buat melemahkan rezim Syiah Iran saja. Namun soal pergantian rezim itu biar urusan Israel. Tapi ya nggak tahu ya. Mungkin di beberapa hari ke depan, Amerika juga tertarik untuk menggulingkan rezimnya sampai tuntas. Tapi gimana menurut teman-teman tentang konflik ini dan skenario apa kira-kira yang akan terjadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Klik like dan share jika teman-teman menyukai video ini. Klik juga tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.